Rumah seharusnya menjadi tempat bagi kita untuk merasa aman bersama orang yang kita cinta. Sayangnya, tak semua orang yang beruntung yang bisa merasakannya. Masih banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. 1 dari 3 perempuan pernah mengalami kekerasan oleh pasangan dan selain pasangannya. Hingga September 2019, terdapat 6.900 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tahukah kamu apa itu KDRT? KDRT adalah tindakan yang dilakukan dalam rumah tangga, baik itu suami, istri, maupun anak, yang berdampak buruk terhadap fisik, psikis, dan keharmonisan. Dasar hukum yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga yaitu terdapat pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UU PKRD Nomor 23 Tahun 2004. Lingkup tindakan KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan seperti fisik, seksual, psikologi, dan melantarkan keluarga, yang termasuk ancaman perbuatan pemaksaan atau pemapasan kemerdekaan dalam melawan hukum. Lingkup mencangkup A. Kekerasan fisik. Setiap perbuatan yang menyebabkan cedera berat seperti pingsan, luka berat, kehilangan panca indera, cacat dan sakit, lumpuh, terganggunya daya pikir, dan gugurnya kandungan seorang perempuan hingga kematian korban. B. Kekerasan psikologi adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan ketidakberdayaan pada perempuan. Selanjutnya, kekerasan seksual bisa berupa pemaksaan aktivitas seksual atau menjauhkan dari kebutuhan seksual. Terakhir, penelantaran rumah tangga, yaitu ketika seseorang mengabaikan kewajiban untuk memenuhi hidup anggota keluarganya atau tindakan membatasi dan melarang orang lain bekerja dengan layak sehingga Anda ketergantungan ekonomi dalam rumah tangga. Pemerintah daerah dan lembaga sosial harus bekerja sama untuk menyelenggarakan kegiatan dan fasilitas dalam pemulihan korban KDRT. Setelah benar-benar pulih, upaya pemberdayaan korban KDRT perlu dilakukan. Syaratnya, mereka harus benar-benar sembuh dari kekerasan fisik, telah mendapatkan layanan psikis, dan mau memilih bentuk pemberdayaan sesuai kebutuhan. Korban KDRT, terutama mereka yang terlantarkan, hidupnya dikuasai oleh orang-orang yang menyisakan trauma. Namun, jika ia melepaskan diri, akan sulit baginya melanjutkan hidup. Perlu dilakukan upaya pemberdayaan ekonomi melalui berbagai program pembekalan dan pelatihan perempuan, dan harus dilakukan secara konsisten, didukung oleh program dan kebijakan guna mengembangkan potensi diri korban sampai bisa benar-benar mandiri dan berkelanjutan dengan baik. Penguatan kapasitas dan bantuan yang layak maupun pemberian modal usaha bagi yang perlu melanjutkan jenjang pendidikan akan dilakukan. Dukungan pendidikan dan pengetahuan seperti mengikuti ujian paket A, C, dan bentuk-bentuk pembelaan mengenai pengetahuan lain. Organisasi masyarakat juga bisa membantu melalui program dukungan bagi korban dan keluarga. Sedangkan masyarakat sekitar bisa mendukung korban KDRT dan menawarkan banyak hal sederhana seperti pertemanan dan rasa saling menjaga akan sesama. Tindak pidana bagi pelaku KDRT. Undang-Undang KDRT telah mengatur dengan tegas mengenai hukuman bagi pelaku KDRT baik pidana hingga denda. Hal itu menurut pada pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KDRT. Pelaku KDRT terhadap kekerasan fisik di lingkup rumah tangga dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 15 juta rupiah. Ayo, lindungi dan jaga rumah tangga, baik oleh suami, istri, maupun anak dari bentuk kekerasan di rumah tangga.